Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video tanya jawab United nomor 4 ya. Di video ini gue bakal jawab-jawab atau ya reaksi langsung lah komen-komen yang kalian taruh di video gue ya, di video YouTube gue. Pertama, Christopher Akerina. Wih, 3000 subscriber kok, mantap. Semoga MU bisa menang IPL. Nah ini makasih banyak ya buat yang udah subscribe ya. Padahal gue jujur aja sih bikin channel ini nggak banyak ekspektasi ya, karena gue bukan pundit, gue cuma fans MU. Cuman di 3000 subscriber ini gue memutuskan untuk punya Instagram ya. Jadi di Instagram ini sorry aja, tapi ini nggak ada hubungannya sama MU ya. Gue bakal posting konten-konten di luar MU ya. Ibaratnya kayak apa ya, ya gue punya inilah sehari-hari gue, atau kadang gue nonton bola yang lain gue bakal taruh di situ, review-review pertandingan, review singkat lah ya, bukan review-review yang mendalam ya. Jadi gue bakal taruh di situ gitu ya. Jadi kalau walaupun gue nggak posting konten MU di situ, kalian subscribe ya, jangan lupa ya ke Instagram gue di Kongko United TV ya. Jadi di situ gue kenapa nggak bikin konten MU di situ, karena menurut gue di Instagram udah banyak banget akun-akun MU yang keren ya di situ. Jadi nggak perlu lah gue ngedouble lagi gitu untuk salah itu ya. Oke. Nextnya Conjunction Duck. Aston Villa menang hoki, secara permainan bagusan Arsenal. Jangan lihat hasil menang, belum tentu main bagus. Jadi Aston Villa kalau menurut gue main jelek. Oke, bener juga. Lu bilang ada benernya. Hasil menang belum tentu main bagus. Tapi gue mau tambahin lagi. Lu bermain menyerang belum tentu lu main bagus. Itu penting banget ya. Terserah nih, kalian boleh punya opini. Tapi menurut gue begitu ya. Oke, Aston Villa setelah 1 gol, dia main lebih bertahan. Dia lebih ngandelin counter attack, lebih ngandelin serangan cepat, direct football, di mana banyak space di belakang pertahanan Arsenal ya. Tapi Arsenal itu punya kesempatan untuk nyerang ya dari menit ketiga berarti kan ya. Kan dia ngegolin di menit 2 tuh. Ya, itu punya banyak banget kesempatan menyerang. Ya, hampir 85 menit menyerang, tapi dia nggak ada big chance sama sekali. Big chance-nya sangat sedikit. Ya, bahkan di babak pertama gue inget banget. Kesempatan mereka yang paling bagus ya, big chance mereka yang bagus. Mungkin on target ya, satu-satunya on target di babak pertama itu cuman dari free kick-nya Granit Xhaka. Sisanya ancur-ancuran mainnya, passingnya nggak benar, ke blok terus, dan finishingnya juga enggak, banyak yang off target, benar nggak? Jadi kalau gue bilang, orang bilang oh ini main bagus karena menyerang, itu sorry, menurut gue sih itu nggak selalu the case ya, nggak selalu. Ya kalau lu main bagus ya, kita lihat statistiknya dulu deh ya, statistik dulu nih, lu lihat aja nih. Aston Villa 12, shot on target 8. Arsenal 14, shot on target 3. Ya, untuk sisi yang menyerang shot on target 3 itu memalukan. Artinya apa? Mereka punya pemain penyerang mereka ya. Siapa sih yang main PP, Bukayo Saka, Lacazette atau Aubameyang yang ganti Lacazette? Ya itu mereka semua nggak produktif. Mereka semua tuh nggak on form pada saat pertandingan itu, lagi jelek mainnya. Ya nggak peduli mereka mau coba bangun serangan seperti apapun, tapi kalau buntu-buntunya di blok lah, buntu-buntunya passingnya kena tahan atau apapun juga, ya itu berarti lu main jelek. Ya lu punya 85 menit kok untuk menghasilkan sesuatu, tapi lu nggak bisa gitu loh. Ya gimana coba? Bener nggak? Gimana? Bener, jadi berarti lu nggak main bagus. Kalau gue bilang sih seperti itu ya. Dan Aston Villa lihat on target 8, dan chance-nya Aston Villa tuh jauh lebih berbahaya ketimbang Arsenal. Jauh lebih berbahaya. Ya. Kalau misalnya nih Arsenal on targetnya 11, tapi nggak ada yang gol, ya mungkin kemungkinan besar mereka main bagus. Itu gue setuju. Ya cuma nggak hoki, nggak ada yang gol, atau enggak si Emiliano Martinez lagi jadi Superman, ya kan bisa aja. Jadi itu banyak faktornya lah ya. Kita nggak bisa bilang oh menang main bagus, kalah main jelek, nggak juga. Oh nyerang main bagus, bertahan main jelek, nggak juga. Ya kita harus lihat dari semua, dari cara menyerangnya ya kan, banyak nggak big chance yang di-create ya kan, dan segala macam. Jadi kalau dalam segi ini menurut gua sih sorry aja, Aston Villa main lebih bagus ya. Kalau punya pendapat berbeda ya itu hak lu lah, benar nggak ya. Tapi menurut gua begitu. Menyerang bukan berarti main bagus, menang bukan berarti main bagus. Ya lu harus nonton dulu lah, benar nggak? Jadi biar tahu gitu loh, benar nggak? Biar tahu ya sebagus apa sih dia nyerangnya, benar nggak? Sementara kan si Aston Villa defense-nya sangat bagus gitu ya, berarti dia main bagus. Ya, kalau udah defense tapi kebobolan 9 kayak Southampton, ya sorry sih, Southampton mah emang khilaf, dia nggak defense sama sekali. Tapi kalau udah defense tapi kebobolan 5 gitu kan, berarti lu main jelek dong sebagai defense, benar nggak? Ya. Apalagi ada perbedaan kualitas pemain loh antara Aston Villa sama Arsenal ya. Jadi walaupun orang bilang Arsenal isinya pemain mediocre, ya tetap aja mediocre Arsenal ya lebih bagus dari materi pemainnya Aston Villa ya, kecuali Jack Grealish kali ya, sama Ross Barkley atau John McGinn ya. Oke. Kardus itu Ujang Hermana. Wah ini nih pecinta jus nyasar nih kayaknya nih, nyasar channel nih.
Nextnya, Muhammad Dika Eka Firdaus masih optimis berharap Tottenham dan Arsenal bisa drop point City. Pas kita ketemu City, kita habiskan mereka. Catatan MU harus mulai konsisten menang setiap laga. Jujur sih kalau kita menang atau apa sih gue lebih confident ya, lebih percaya kalau kita tuh bisa lebih konsisten menang atau apa ya, ketimbang Tottenham sama Arsenal bisa drop point City. Ya sorry aja, kalian yang udah sering nonton video gue tahu gue tuh nggak terlalu mantang Tottenham sama Arsenal ya. Jujur gue dari dulu sampai sekarang gue paling males nonton Tottenham sama Arsenal main ya. Menurut gue sih nggak banget lah cara main mereka dan nggak ada yang menarik untuk ditonton ya. Apalagi gue sebagai fans MU ya. Jadi tapi bukan karena gue fans MU maka gue bilang mereka nggak bisa drop point City. Tapi kita lihat aja lah ya. Kita lihat aja nih di klasemen nih. Nih Tottenham tuh baru aja menang sekali kemarin kan, Harry Kane udah balik. Itu nilai positifnya doang nih. Tottenham ketemu Man City nih ada Harry Kane, tapi cuma Harry Kane doang sama Son Heung-min mau ngadepin apa gitu, bener nggak? Ini pasti bakal parkir besar habis nih si Mourinho di sini. Cuma kita bisa lihat dia nggak konsisten, 3 kali kalah 1 kali menang. Ya mau menang lawan City yang ini lihat nih menang terus nih udah berapa kali dia menang, berat ya. Dan juga mana Arsenal nih? Wah Arsenal udah di bawah 10. Lihat aja tim papan bawah mau ngalahin City kan, mimpi atau apa gitu loh ya. Sorry aja nih buat fans Arsenal. Ya apalagi baru kalah 2 kali, seri sekali, mau ngarepin apa lawan City gitu loh ya. Mereka seri aja nih udah serasa menang kalau gue bilang ya, Arsenal sama Tottenham ya. Jadi sorry aja nih, menurut gue sih ngarepin mereka untuk drop point City itu berat banget ya. Sorry, berat banget ya. Jadi ya itulah pendapat gue. Gila Arsenal udah 11 aja nih, main 2-3 lagi. Southampton baru 2-2. Leeds United 2-2, 2-1, 2-2. Ya iyalah, makanya nih fans Arsenal masih ngarepin mau masuk top 4 sih. Aduh, dari dulu mah gue udah bilang udah berat ya. Udah berat. Jujur aja sih udah berat banget. Oke, next. Aris Wijaya. Yang perlu dikoreksi bukan lini belakang saja, tapi lini depan juga. Kita lagi-lagi nggak bisa memanfaatkan momentum buat kill the game. Aduh nih ngomongin kill the game lagi nih, gue paling pusing deh kalau dia ngomongin kill the game deh. Rashi suka delay, nggak bisa cepat ambil keputusan. Aris Wijaya ya thank you udah komennya, tapi gue tanya lu nih, kita udah ngegolin 3 gitu loh, benar nggak? Ngarepin apa lagi? Ya ngarepin apa lagi gitu, mau ngomong apa lagi? Kita udah ngegolin 3, mungkin kita harus gol 9 gitu setiap pertandingan biar kalau back blunder nggak apa-apa gitu. Dan jangan ngomongin kill the game lah, benar nggak? Ini jelas-jelas yang blunder tuh pemain belakang kita gitu loh. 3 on target, mereka 3 gol. Ini yang pas lawan ini, yang pas seri kemarin ya. Ya lawan Everton kemarin lah seri 3-3. Jadi kita mau ngomong apa gitu? Kita kalau mau ngegol 5, kalau kebobolan 5 ya sama aja kan. Ya jangan kasih teori lu kebobolan 2 lu ngegol 3 lu still win the game ya. Benar nggak? Itu teori apa gue juga nggak ngerti deh ya. Kebanyakan minum jus itu gue kasih tahu ya, tapi nggak bisa lah ngomongin kill the game kayak gitu. Yang pasti secara lini depan menurut gue udah cukup produktif. Lini belakang aja nih yang kadang bukan suka ya, lumayan sering gitu di game-game di momen-momen penting tuh ngeblunder gitu loh, nggak ada mental, yang nggak ada leadership di belakang ya. Bukan masalah attacking kita gitu loh jujur aja, walaupun kita masih kurang ya right winger ya, tapi bukan masalah attacking kita sih di kali ini sih kalau gue bilang ya. Jadi gitulah ya, sorry aja tapi gue bilang sih bukan ya, ini belakang benar-benar penting banget lah untuk kita perbaiki ya. Beli pemain lah, udah pasti harus lah beli pemain. Sufahmi. Bedanya Rashford dulu dapat ball langsung shoot, sekarang sering delay. Sekarang sering delay dulu jadi hilang momentumnya. Nah ini nih susahnya jadi Rashford. Kan gue udah bilang kan waktu itu pas kalian pada kritis ya benar atas Rashford. Wah Rashford egois, Rashford nggak mau cover ke Cavani, Rashford apa? Gue ngebela Rashford waktu itu. Gue bilang Rashford ini ada pentingnya dia egois, benar nggak? Karena dia tuh pemain flair, dia tuh pemain yang jago gocek gitu, yang bisa melewatin pemain ya, 1-2 pemain bisa gitu loh. Dan kita perlu dia untuk melakukan itu gitu loh, untuk penetrasi ke kotak penalti, lewatin 1-2 pemain, masuk ke kotak penalti ya. Cuman emang dia decision makingnya kurang bagus kalau dia udah di kotak penalti gitu, kebanyakan mau shoot terus. Tapi ya gitu, dia jadi serba salah kan. Sekarang dia lagi belajar untuk menjadi striker yang lebih bagus ya, lebih punya visi ya, nggak cuma shooting doang, atau lebih punya decision making lebih bagus ya, kapan dia harus shooting atau kapan dia harus passing di dalam kotak penalti. Malah sekarang di nyinyirin lagi gitu kan, serba salah jadi Rashford ya. Cuman kalau gue bilang sih tetap pendapat gue, Rashford
sebagai inverted winger ya, tugas dia adalah gocek, masuk kotak penalti dan create something. Ya, create something loh, bukan shooting ya. Create something artinya apa? Dia mau create shoot on target ya, atau dia mau create chance untuk temennya, itu adalah sesuatu sebuah game sebuah ruang ya untuk di-improve lah untuk Rashford ya di gamenya dia ya, di permainannya dia. Itu sebuah ruang yang dia bisa latih terus gitu loh ya, insting dia harus ngapain kalau udah masuk kotak penalti, dia harus ngapain kalau dia udah bisa lewatin 1-2 pemain, apakah dia harus crossing, apakah dia harus shoot gitu loh ya. Jadi itu penting banget ya untuk Rashford ya. Hati-hati dengan Lord Lingard. Nah ini Erwin Petas ini untuk game nanti ya lawan West Ham ya. Jadi gue nggak tahu nih, jujur gue nggak tahu ya dia bakal main atau enggak ya, karena walaupun dia dipinjamkan ke West Ham, tapi kadang ada juga klausul di mana kalau lu dipinjemin lu nggak boleh main lawan klub asal lu gitu. Jadi nggak tahu deh ya dia bakal main atau nggak tahu ya, cuman ya hati-hati atau enggak ya, mungkin hati-hati kali ya, kayaknya mungkin Lingard sama si Moyes mungkin dendam-dendam dikit kali ya sama kita ya, apalagi Moyes ya. Si Moyes mah udah jangan tanya lah, itu mah udah setiap kali ketemu kita udah ada ambisi plus lah kayak Mourinho ya. Ekspedisi nggak jelas kok buat rencana live streaming pertandingan MU. Nah ini sorry nih, ekspedisi nggak jelas, tapi live streaming nggak boleh ya. Jadi gue nggak boleh live streaming pertandingan olahraga di YouTube ya, itu bakal gue bisa langsung kena ban gitu. Jadi banyak banget kok yang biasanya sharing di grup-grup bola atau apa gitu, link streaming ya, jadi mendingan nonton di situ aja lah ya. Kalau gue sih rencananya mungkin di 5.000 subscriber atau apa, gue pengen, dan juga kalau internet gue udah bagus ya, kalau internet gue udah mulai bagus, gue pengen live reaction lah kayak di DPI gitu atau apa kan. Jadi gue sambil nonton sembari bisa ngobrol sama kalian gitu, oh, ini jalan pertandingan gimana, ada apa enggak segala macam, gol-golnya segala macam, reaksi gue lah live lah kalau lagi nonton tuh kayak gimana tuh ya. Jadi itu sih rencana gue sih, tapi gue belum tahu kapan ya, karena ya sekarang ini internet gue sih benar-benar enggak banget deh, parah. Gue pernah coba tuh awal YouTube ini coba live stream live reaction begitu, cuman ya gitu gambarnya putus-putus ya, jadi nggak bagus lah kualitasnya ya. Kayak itu yang terakhir ya. Sekian ya, jadi jangan lupa ya kalian tetap komen terus di video-video gue, nanti komen-komen yang menarik yang ini pasti gue bakal pilih lah gitu. Jadi ya keep commenting guys, oke? Jangan lupa subscribe di Instagram gue juga, Kongko United TV ya. Kalau suka video ini jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.